Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Adik-adikku sahabat hebat semua, pejuang dan pemburu PTN favorit. Di tahun ini, prioritas yang kalian utamakan atau yang paling dominan adalah masuk PTN. Oleh karena itu, semua potensi yang memudahkan ke arah itu harus kalian maksimalkan. Salah satu hal yang penting di masa pandemi ini adalah kalian membutuhkan fisik yang lebih kuat. Sehingga dengan fisik yang sehat dan bugar, semua aktivitas yang kalian lakukan itu lebih asyik untuk dinikmati. Tidak cepat lelah, tidak cepat ngantuk, tidak cepat suntuk, dan tentunya tidak mager. Maka dari itu, lakukanlah gerak tubuh atau olahraga terus-menerus secara teratur dan jangan lupa dengan semangat. Lakukan itu 2 kali dalam seminggu minimal ya. Lakukan terus hal-hal yang positif walaupun kalian harus sedikit dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Sobi ingin memberikan sebuah panduan bagaimana cara mengerjakan soal-soal limit yang ada di tes masuk PTN. Tentunya harapan Kak Sobi sebelum masuk ke panduan ini, ya karena ini sifatnya panduan praktis begitu, kalian sudah pernah dibekali materi ini ketika ada di kelas 10 dan kelas 11 ya. Sehingga itu detail sekali dan di sini hanya pengulangan yang sifatnya adalah praktis. Dan mudah-mudahan nanti di akhir dari pemahaman ini kalian bisa mengerjakan soal-soal limit dengan mudah. Ya, tentunya tuntas dan benar. Itu yang kita harapkan. Baik, saya coba berikan komentar ya untuk masalah bab ini. Nanti dalam notasi soal limit itu seperti ini kira-kira ya. Ini kalau ada notasi seperti ini itu punya pengertian bahwa limit fungsi X pada saat X-nya mendekati C itu artinya begini. Misal ya, dari hasil ini adalah FC. Artinya FC itu adalah nilai pendekatan. Ya, nilai pendekatan fx pada saat x-nya itu adalah di sekitar c ya. Maksudnya di sekitar c itu bisa sebelum atau bisa sesudah, atau yang kita kenal ada istilah limit kiri sama limit kanan. Nah, kira-kira itu ya, itu pengertian praktisnya aja lah. Nanti dalam soal-soal yang hadir di soal-soal SBMPTN dan sejenisnya itu fungsinya ada 2 yang paling dominan ya. Terkadang beberapa soal ada juga fungsi eksponensial, ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri. Itu yang paling dominan, Nah, nanti untuk yang bentuk khusus ya saya nggak jelaskan di sini. Minimal yang dominan kalian bisa pahami dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat poin di poin itu ya. Oke, supaya lebih fokus saya coba kelompokkan ke limit fungsi aljabar dulu. Apa itu? Limit fungsi aljabar itu adalah fungsi fx-nya adalah berbentuk fungsi aljabar. Nah, tahapan-tahapan dalam mengerjakan limit fungsi aljabar itu saya coba jelaskan secara ringkas. Cuma 2 langkah selesai. Hebat ya, 2 langkah selesai. Jadi tidak usah punya pemikiran yang macam-macam. Ketika menemukan sebuah soal limit seperti ini panduannya. Jadi ketika X mendekati C itu pertama adalah substitusikan nilai X yang ada ini ke fungsi yang bersangkutan. Misal kita menemukan sebuah nilai FC. Nah, yang kita amati itu adalah nilai FC-nya itu sendiri. Cuma ada 2 poin ya. Ketika limit tidak menemukan bentuk 0 per 0 terus tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, limitnya itu dianggap selesai dan tidak menarik, gak menarik lagi. Nah, tapi ketika fungsinya itu menemukan hasil 0 per 0 terus tahingga per tahingga sama tahingga min tahingga,
ini fungsinya harus diuraikan, harus. Sehingga cuma dua pilihan, kalau tidak menemukan ini maka selesai, tapi kalau menemukan ini maka dia harus diuraikan. Kira-kira itu ya. Nah, ada yang bilang begini, ini adalah bentuk yang terlarang dalam perlimitan, sehingga hindari dia. Oke. Untuk lebih detailnya saya coba dari masing-masing jenis fungsi yang mesti diuraikan, jenis apa aja sih. Saya klasifikasikan dua ya. Untuk yang pertama X yang mendekati nilai konstan, terus yang kedua adalah X yang mendekati nilai tak terhingga. Supaya lebih fokus, saya berikan yang pertama yang mendekati konstanta dulu ya. Secara umum tampilan dalam soal seperti ini. Limit fungsi X nya mendekati nilai tertentu ya, ada nilainya, bukan tak terhingga. Nah, biasanya tipe ini secara umum itu hasilnya adalah 0/0. Nah, langkah menguraikan fungsinya ada beberapa pilihan. Kalian terserah pilih yang mana, tapi tentunya lihat kondisi soal. Jadi nggak bisa juga kita menguraikan semau gue ya. Nggak. Jadi ada panduan-panduan kira-kira kapan menggunakan faktor, kapan menggunakan dari L'Hopital, kapan menggunakan kali sekawan. Baik. Secara umum sekali lagi bahwa ketika limit ini kita substitusikan ke sini dan menemukan hasil 0/0 itu bisa dilakukan dengan cara ini. Yang pertama ini mudah ketika atas dan bawah atau pembilang dan penyebut mudah difaktorkan. Nah, tipe yang kedua adalah yaitu menggunakan dalil L'Hopital. Jadi ketika nilai X sama dengan C dikembalikan ke fungsi yang ada, itu nanti ketemu hasil. Selama menemukan hasil 0/0 dalam beberapa kondisi, bahkan ada yang tahingga per tahingga, nggak masalah juga ya, nggak masalah juga. Jadi diturunkan fungsi atas dan fungsi bawah masing-masing. Sampai berapa kali tergantung kondisi. Jadi bisa kapan aja, bisa berapa kali, bisa sebanyak 2017 kali barangkali, tapi nggak mungkin lah ya. Jadi nanti memang di sini tergantung kebutuhan. Nah, kira-kira yang mana yang paling praktis? Dua-duanya mudah ya, tergantung kondisi soal. Nah, sesekali juga ada yang menggunakan kali sekawan. Cuma saran saya biasanya kalau di soal-soal masuk PTN itu dominan untuk fungsi aljabar dengan dua pola ini, bahkan dengan ini sudah selesai. Nah, tinggal nanti bagaimana dalam penerapan di soal lapangan. Ya, kita coba lihat beberapa contoh ya yang mewakili kondisi ini. Dan saya harus mengambil beberapa contoh soal yang pernah hadir di soal masuk PTN, sehingga nanti auranya aura SBPTN ya, dan sudah mulai terasa persaingan untuk ke arah sana. Dan sekali lagi saya ambil dari soal yang pernah ada, soal asli. Supaya tidak salah kutip, saya coba tuliskan dari sumber aslinya. Yang pertama ini adalah limit X mendekati 1 untuk fungsi, silakan lihat sendiri bla 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 bla. Ini pernah ada di tahun 2002 matematika dasar. Ya tadi ya, langkah pertama adalah kita harus memasukkan nilai X sama dengan 1 ke fungsi yang ada. Dari hasil tampilan yang ada udah kelihatan gitu ya. 3 dikurang 1, 2 pangkat 2, 4 dikurangi 4, 0. Sehingga yang bawah juga sama, 1 tambah 4 dikurang 5, 0 juga. Nah, sehingga kita menemukan hasil yang dilarang tadi. Harus diuraikan. Dengan cara faktor juga gampang. Tadi kan saran saya kalau bisa dengan turunan gampang ya nggak usah digunakan faktorisasi gitu. Kita coba. Cuma ini hati-hati, menurunkannya ini sudah agak ini ya. Tidak usah diuraikan dulu, langsung kita turunkan. Hati-hati teknik menurunkan fungsi jenis ini. Kita turunkan yang 2 dulu. 2 kali 3x min 1 pangkat 1 dikurang 1. Jangan lupa ini masih bisa diturunkan lagi sehingga dikalikan dengan fungsi dalam ya. 3. Ini nggak punya variabel x sehingga dia dianggap konstan sehingga turunnya adalah 0, nggak usah ditulis. Yang bawah dengan cara yang sama ini. Sehingga setelah diturunkan kita menemukan fungsi baru
Nah, perlakuannya sama. Langkah pertama adalah masukkan 1 ke fungsi baru, dianggap soal limit baru. Nah, ternyata setelah disubstitusikan 1 ke sini, kita menemukan sebuah nilai yang dibolehkan atau tidak menemukan ginian. Sehingga nanti itulah jawaban limitnya. Kita coba hitung. 2 kali 3 dikurangi 1 adalah 2, dikali 3 dibagi dengan 2 kali 1 tambah 4. Totalnya yang di atas 2 kali 2 kali 3 ketemu angka 12. Yang bawah adalah 2 tambah 4, 6. Sehingga cerita ini berujung di angka 2 sebagai jawaban akhir dari soal pertama. Oke, saya kutip lagi soal kedua. Ini pernah hadir soal ini di tahun 2002 juga ya. Masih matematika dasar. X pangkat 2 plus 3 minus AX minus 3A dibagi dengan X min A. Nah, ini kalau kita mengandalkan dengan cara faktorisasi, coba gimana? Kan minimal kita merenung dulu ya nggak? Mending kalau dapat. Makanya nanti ketika ada sebuah soal disubstitusikan ketemu 0 per 0, langsung aja diturunkan. Secara umum lebih praktis. Kita coba. Cuma jangan sampai salah. Ketika menemukan 2 variabel ini, terhadap siapa diturunkan, lihat yang paling awal ditulis. Ini diturunkan terhadap X, sehingga yang tidak punya X dianggap konstan, termasuk ini dan ini. Dia konstan, sehingga turunannya adalah bernilai 0. Kita coba diturunkan masing-masing. 2X ditambah, ini adalah X, sehingga tinggal koefisiennya doang. 3 minus A dibagi dengan 1, ini tidak punya X, sehingga dianggap konstan. Nah, lagi-lagi langkah berikutnya ya sama, substitusikan nilai X yang ada ke fungsi baru. Kita menemukan hasil ini, 2A ditambah dengan, tinggal dikalkulasikan, kita menemukan hasil akhir sebagai nilai limit yang bersangkutan. Sehingga jawaban dari soal ini adalah 2A dikurangi A, maka ketemunya adalah A tambah 3. Ini jawabannya. Baik, untuk melengkapi tipe-tipe soal yang pernah hadir, saya coba ambilkan dari soal yang lainnya. Mudah-mudahan masih terlihat ini. Urutan ketiga, saya tuliskan di sini. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 plus 2 AX tambah B dibagi dengan X min 2 sama dengan min 3. Di nomor 3 ini agak sedikit liar ya soalnya. Jadi kalau yang tadi kita mencari hasil limit, tapi di nomor 3 ini dia sudah ketahuan berapa limitnya. Nah, di soal nomor 3 ini pertanyaannya adalah berapa A kali B. Sehingga dari posisi ini kita harus mencari nilai berapa nilai A dan berapa nilai B. Dan perlu saya sampaikan, ini saya ambilkan dari soal matematika dasar tahun 2016. Jadi masih hangat ya. Belum setahun nih soal beredar. Kita coba lihat. Kalau melihat tipe soal ini kan langkah pertama kita masukkan dulu 2 ke fungsi ya. Coba gunakan logika Anda semua. Ketika 2 ini saya gantikan di sini, maka nilai penyebut fungsi ini adalah 0. Dan sangat tidak mungkin ketika sebuah pecahan penyebutnya 0 menemukan sebuah nilai. Artinya ketika nilai 2 kita substitusikan ke situ, yang pertama kali kita temukan adalah nilai ini yang paling mungkin. Ya. Di antara bentuk yang terlarang yang paling mungkin ya ini 0 per 0 ini nggak mungkin, karena kan di bawahnya sudah 0. Kita coba arahkan ke sana. Apa yang terjadi? Semua diganti dengan angka 2. Ini ketemu 4, ini adalah 4A. Ini tidak tetap kita semua ganti saja dengan angka 2. Itu yang kita peroleh. Yang bawah adalah 2 dikurangi 2, 0. Sehingga dari poin ini kita menemukan satu persamaan dalam A sama B. Ini satu persamaan.
Lantas persamaan yang kedua kita dapat dari mana lagi? Ini kan kita harus nyari A dan harus nyari B. Ya sama. Setelah kita menemukan hasil yang tidak dibolehkan dalam perlimitan, maka kita punya hak untuk menguraikan fungsi ini, ya. Tentunya pilihannya tadi, ya kita coba lagi-lagi menggunakan turunan yang diberikan oleh si L'Hopital tadi, ya. Kita coba turunkan dari fungsi itu dan menemukan hasil 2x ditambah dengan 2a. Dia tidak punya x sehingga dianggap konstan, sehingga nilainya adalah 1. Nilainya adalah 0, tidak usah ditulis. Terus yang sebelah sini, yang bawah ini adalah 1. Kita substitusi lagi 2 ke fungsi hasil yang ada, sehingga menemukan. Nah, dari bentuk inilah yang memungkinkan angka ini muncul gitu, ya. Sehingga nanti dari posisi ini kan menemukan 2 kali 2 ditambah dengan 2a, nanti bernilai limit yang sudah ditentukan di soal tadi, min 3. Sehingga dari posisi inilah kita menemukan nilai a-nya. 2 kali 2 4, pindah ke sana adalah min 7. Kalau cuma nyari a-nya doang, kita menemukan minus 7 dibagi dengan 2. Ada 2 persamaan dalam a dan b. Nah, tentunya secara logika ketemu jawaban sudah. A-nya sudah ada. Nah, untuk menemukan berapa B-nya, kita coba libatkan nilai 2A ke sini. Ini ada 4A, sehingga 2 kali 2A itu artinya, sehingga ini 2 kali min 7. Sehingga setelah kita substitusi ini ke sini, maka menemukan persamaan begini. 4, ini 2 kali min 7, jadi min 14, ditambah dengan, ada yang kurang tadi, ini harus bernilai 0, ya. Harus bernilai 0. Ini sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini kita menemukan nilai B-nya. B-nya adalah ini min 10, pindah sehingga menemukan 10. Nah, kalau cuma pertanyaannya AB, ini ya tinggal dikalikan. Ada min 7 per 2 dikalikan dengan 10, sehingga nilainya adalah, bisa kita hitung ya, min 35. Nah, ini mohon maaf, soalnya agak sedikit romantis ya, sehingga harus banyak sentuhan baru kita ketemu jawaban. Tapi nggak usah khawatir, dalam soal-soal yang sudah ada itu secara umum biasanya hanya beberapa tahapan langsung ketemu. Untuk melengkapi tipe-tipe soal yang pernah hadir, saya coba tampilkan soal yang keempat ya. Ini sumbernya dari SBMPTN IPA tahun 2014. Lihat, tidak selamanya soal IPA itu susah. Sama kayak tadi, seperti soal pendahulunya nomor 3, limitnya sudah diberikan hasil ya. Pertanyaannya adalah berapa F aksen 1. Nah, tahapan pertama yang sudah saya bilang tadi, bahwa substitusikan nilai X sama dengan A ke sini. Kita bisa melihat bahwa ketika disubstitusikan sebagai pengganti X di atas 0 juga di bawah 0. Artinya ketika nilai A masuk ke sini itu tidak ujuk-ujuk ketemu min 1 ya, tidak ketemu langsung seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari berapa ini, tadi hasilnya kan 0 per 0, sehingga kita boleh mengerjakan limit ini dengan menggunakan turunan gitu. Kita coba tuntaskan X mendekati A. Tapi lagi-lagi jangan lupa, ini ada 2 variabel, ada X sama ada A. Suka bingung terhadap apa dia diturunkan. Nah, yang pertama dilihat adalah lagi-lagi huruf yang pertama ini, X yang duluan. Jadi fungsi ini diturunkan terhadap X. Nah, mungkin dalam proses menurunkannya ini agak masalah ya, karena pertama fungsinya kan persamaannya tidak ada gitu. Lantas bagaimana ketika ada fungsi ini ada di soal? Gampang aja. Cukup dengan simbolis dia sudah mengalami turunan. Ini persamaannya nggak ada, cukup dengan simbol dia sudah diturunkan, gitu. Ada simbol turunan. Cuma jangan lupa, ini masih bisa diturunkan, dikalikan dengan turunan itu. 3x pangkat 2. Dan ini tidak punya X, sehingga dianggap konstan, maka dia memiliki turunan bernilai 0, ya. Nah, di bawah juga sama, ini X, ini A, dia konstan sehingga dia tidak memiliki turunan. 1 ya, ini tidak usah.
Nah, baru dari posisi inilah di bawahnya kan bernilai 1, dan sangat memungkinkan atau memang min 1 ini dapatnya dari sini ya setelah kita turunkan. Semua kita ganti dengan A supaya tidak salah paham. Ini saya tulis di bagian depan. Jadi semuanya kita ganti dengan A. 3A pangkat 2 kali F aksen A pangkat 3 sama dengan min 1. Ini yang kita temukan. Nah, sekarang bagaimana biar F aksen 1 itu muncul? Silakan gunakan analisa kalian semua. Mudah saja, supaya di sini muncul 1, maka sudah pasti bahwa ketika nilai A-nya boleh dengan ini ya, dengan melibatkan perasaan ini, silakan. Ini kebetulan ya nggak usah belibet-libet, udah kelihatan ya. Jadi ketika nilai A-nya 1, kita menemukan F aksen 1 yang diminta soal. Jadi ada 3 kali 1 pangkat 2 jadi tetap 3 kali F aksen 1 sama dengan min 1. Dari proses inilah kita menemukan jawaban min 1/3. Ini IPA loh, jadi dia nggak butuh waktu banyak juga ya, dan banyak juga soal lain yang semudah ini. Saya coba tampilkan lagi soal berikutnya, nomor 5 untuk pelengkap. Ini sumbernya dari soal matematika dasar tahun 2005. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ketika dulu di sekolah, ketika kalian masih muda belia gitu ya, masih baru kenal limit, itu dengan cara kali sekawan, silakan juga ya. Cuma kan terbayang itu, kalau dikali-kali sekawan kan prosesnya agak lama. Dikalikan ini, beda tangga jadi plus gitu atas bawah. Saran saya sekali lagi, selama menggunakan turunan bisa lakukan dengan turunan, secara umum lebih gampang. Kita lakukan. Ini tidak punya X sehingga dia adalah konstan dan 0 hasilnya. Ini adalah minus 2X dibagi. Oh iya, ada yang lupa. Untuk menurunkan bentuk akar, boleh dilipatkan ini sehingga tidak usah menggunakan pangkat setengah lagi. Jadi ketika ada bentuk Y sama dengan akar U, maka turunannya adalah U aksen dibagi dengan 2 akar U. Nah, coba langsung kita praktekkan aturan ini di soal nomor kelima ya. Ini tidak punya X sehingga dianggap konstan. Ini sebagai U-nya, maka hasilnya adalah X pangkat 2, 2X dibagi dengan 2 soal ya, dibagi dengan 2 soal. Sepintas tampilannya tambah mengerikan. Saya kira enggak, ini udah selesai, cuma 1 langkah doang, kita menurunkan, kita ketemu jawaban ya. Jadi kita teruskan sampai ketemu hasil. Semuanya kita ganti dengan angka 2, di atas ketemu minus 4, di bawah ketemu min 4 juga, dibagi dengan 2 akar 4 tambah 5, 9, langsung 3 lebih baik ya. Ini sama-sama min 4 bisa kita buang. Nanti 2 kali 3 berarti ketemunya adalah 6. Ya, contoh yang terakhir untuk limit fungsi aljabar yang X-nya mendekati nilai tertentu dengan hasil 0/0. Ini sumbernya saya ambilkan dari soal SBMPTN tahun 2014 ya, dari IPA. Sepintas tampilannya mengerikan sekali ya. Jadi, tapi kalau kita paham intisari dari soal limit ini gampang. Sebenarnya kita cukup fokus ke yang membuat hasilnya itu yang 0/0, itu aja. Yang memungkinkan untuk hasil itu dari tampilan soal ini kan kelihatan. Ini kalau saya masuk ini 5 dikurang 1 kan 4, akar 4 2. Ini 0. Yang buat juga 0. Jadi fokus ke sini aja udah. Lantas perlakuan seperti ini kemanain? Yang gak usah diturunkan, ngapain? Toh dia kan yang bukan membuat masalah gitu. Sehingga nanti perlakuan yang tidak menemukan ini ya cukup nilainya saja. Yang ini boleh kita turunkan langsung gitu. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kebayang kalau berpikirnya diturunkan ini harus pakai UKLIF, oh serem sekali. Enggak sejauh itu. Jadi kita fokus ke yang membuat hasil yang tidak dibolehkan ya. Yang lainnya selesai. Kita duluan boleh deh ya, dimasukin dulu
Yang di sini hasilnya adalah akar 2 dikurang 1, 1 berarti 1 tambah 1. Nanti ketemu. Ini udah selesai ya. Kita tinggal menurunkan bentuk ini. Yang ini sesuai dengan aturan yang memudahkan, kita coba gunakan ini. U-nya adalah 5 min X, berarti min 1 dibagi dengan 2 akar 5 min X. Ini tidak punya X sehingga dianggap konstan, berarti turunannya adalah 0 dibagi dengan ini ada angka min 1 gitu. Nah, limit keseluruhan berapa nilainya ini udah selesai. Kita tulis duluan 2 kali, kita hitung ini. Semua ada min boleh kita ini ya bagi dengan min sehingga ini habis plus gitu. Hasilnya adalah 1 dibagi dengan 5 dikurang dengan 1, 4. 2 kali akar 4. Ini bisa dibuang sehingga nanti limit ini berujung di angka ini, jadi 1 dibagi dengan 2. Baik, ini contoh yang ke-6 untuk pelengkap ya. Mudah-mudahan dari contoh ini kalian bisa mengembangkan dalam bentuk soal-soal lain yang berhubungan dengan soal limit ya. Sekali lagi ini hanya buat soal pancingan ya, sebagai contoh dari teori yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.